Di video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana memberikan informasi tentang saya. Nah, di video kali ini kita akan membuat di bagian free course ini teman-teman ya. Sedangkan layoutnya kurang lebih sama di bagian premium course, tapi layoutnya saja di bagian bawah ini yang kita sesuaikan ya, sehingga berbeda dengan yang ada di bagian premium course. Saya akan masuk ke bagian index.html. Setelah tentang saya ini, saya akan masukkan di bagian bawahnya free course ya, free course. Nah, di bagian free course saya akan bentuk dia dengan section dulu. Section, kemudian saya berikan ID. ID-nya adalah free course. Ya. Kemudian kita berikan wrapper di dalamnya. Wrapper. Kemudian kita masukkan H4-nya. H4 misalnya saya masukkan free course. Ya, free course. Kemudian di bawahnya saya berikan tag P. Kita masukkan misalnya kursus pemrograman gratis tanpa biaya. Misalnya seperti ini ya, saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat hasilnya dulu. Ya, di bagian bawahnya free course kursus pemrograman gratis tanpa biaya. Nah, di sini kita akan ubah warnanya bukan putih seperti ini ya. Kita akan pilih misalnya kita gunakan yang ini ya, mungkin yang warnanya dengan seperti di bagian statistik ini. Coba kita lihat dan kita gunakan warna yang di bagian kedua ini ya. Saya akan masukkan dulu untuk stylenya. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya di sini ya. Saya berikan komen dulu. Ini adalah free course. Free course ya. Saya masukkan free course-nya. ID-nya ya, ID dari free course. Kita berikan background dulu. Background-nya di bagian yang kedua ini. Background color. Oke, kemudian kita berikan padding. Padding-nya 20 pixel, 0 pixel, 20 pixel, 0 pixel misalnya. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, warnanya seperti ini. Atau lebih mudahnya kita kopikan saja dari bagian premium course ya. Nanti tinggal kita ganti untuk background color-nya. Ya, coba kita lihat dan kita naikkan ke bagian premium course. Ya, di sini. Tadi background color sudah, kita masuk ke bagian wrapper-nya ya. Saya masuk wrapper sampai dengan H4 span. Oke, di sini saya akan Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Ya, di sini free course, kemudian di sini saya ganti free course, di sini juga saya ganti free course, kemudian di sini juga kita ganti free course, di sini premium course saya ganti menjadi free course. Coba saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat hasilnya seperti ini, ada free course ya, kursus pemrograman gratis tanpa biaya. Ya, coba di sini kita lihat di bagian padding sepertinya tidak perlu ya. Coba saya Ctrl S. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba di sini kita lihat di bagian free course, tinggal kita ganti untuk warna-warnanya ya. Warna dari H4 di sini kita akan berikan warnanya adalah putih saja. Ya. H4 free course. Di sini H4-nya kita ganti warnanya adalah putih. Putih ya. Kita masukkan di bagian free course-nya atau kita masukkan di bagian free course-nya saja ya di sini ya. Color FFF. Ya, saya Ctrl S sehingga warnanya putih seperti ini. Tinggal di bagian course-nya ini kita berikan span ya, supaya dia menjadi warna kuning. Ya, di sini masukkan span. Oke ya, free course khusus pemrograman gratis tanpa biaya ya, sehingga kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal di bagian bawahnya ini kita masukkan untuk item dari free course yang dimiliki ya. Kita akan gunakan grid seperti ini, tetapi tinggal kita ganti untuk layout-nya nanti. Nah, sekarang coba kita lihat untuk di bagian atas ya, di bagian premium cost ya. Kita coba lihat bagian premium cost, kita copy salah satu dulu untuk di bagian grid ya. Kemudian itemnya. Saya akan copy di sini. Ya, di bagian grid pembuka, kemudian sampai item penutup, tetapi item yang nomor 1 saja. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian bawah dari
tag P ini, ya. Saya masukkan di sini, kemudian tag div penutupnya. Ya, ini adalah grid-nya. Saya sudah masukkan untuk pembukanya, saya sudah siapkan untuk penutupnya. Tetapi di bagian dalam dari grid ini hanya satu item saja ya. Menggunakan pola yang sudah kita gunakan di bagian premium cost kita. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Sama seperti di bagian premium cost. Tetapi nanti kita akan ganti di sini untuk gambarnya tidak lagi menggunakan semacam icon seperti ini, tetapi kita akan ganti dengan gambar yang dimiliki oleh thumbnail misalnya YouTube yang saya miliki. Coba di sini kita sesuaikan dulu. Saya akan ambil untuk Bootstrap ini saya ganti menjadi free 1. Ya, free 1 saya sudah siapkan di bagian gambarnya. Teman-teman silahkan diikuti dulu. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, ya, tinggal teman-teman ganti atau sesuaikan. Sehingga di bagian awal dipastikan berjalan seperti yang saya sampaikan. Nanti tinggal teman-teman kembangkan. Oke ya. Di sini di bagian item detail kelihatannya kita tidak perlu untuk memberikan P-nya, penjelasannya. Tinggal di bagian bawahnya saja kita berikan link ya, linknya. Coba saya Ctrl S dulu. Coba kita lihat gambarannya seperti ini ya, 50 jam ikuti. Nah, di sini ikonnya karena mengikuti dari premium cost ya, maka di sini dia menggunakan di bagian kirinya dia merapat ke sebelah kanan ya. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan di bagian kita. Coba kita lihat di bagian grid yang kita punya. Sebelumnya ada grid item detail. Di sini kita sesuaikan dulu supaya dia bisa kita gunakan dan kita sesuaikan ya di bagian free course kita ini. Saya akan masuk ke free course. Ya, kita sasar di bagian wrapper, masuk ke bagian grid, ya, kemudian masuk ke bagian item. Pertama kita akan ganti dulu ya untuk background color-nya. Background color, misalnya kita ganti supaya warnanya gelap, karena kalau kita menggunakan default yang sebelumnya dimiliki, dia menjadi seperti ini ya, sama antara background dengan detailnya ya. Saya akan pilih yang di bagian atas ini, saya akan masuk sebagai background, Ctrl S, coba kita lihat ya, warnanya menjadi gelap seperti ini, kemudian saya akan hilangkan margin, saya berikan kosong, kemudian padding, juga kita berikan 0px. Ya, saya Ctrl S. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian gambarnya ya. Saya akan coba besarkan untuk gambarnya. Sebentar, di bagian item detail ya. Kalau kita lihat di bagian item detail, dia ada width-nya ya. Ada width-nya 70% saja, kemudian padding-nya 30% juga. Saya akan hilangkan dulu untuk bagian padding-nya serta lebarnya ya. Saya akan copy ini, saya Ctrl C, itemnya, saya Ctrl C, saya tambahkan ke item minus detail. Ya, saya berikan padding 0px, kemudian margin juga 0px, kemudian misalnya font size-nya saya buat lebih besar misalnya, atau kita sesuaikan 1,4 rem. Kemudian width-nya kalau yang sebelumnya tadi adalah 70% ya di bagian grid yang kita gunakan di premium cost. Nah, di sini kita ganti 100%. Ya, coba kita lihat. Nah, dia menjadi seperti ini ya untuk width-nya. Nah, sekarang saya akan membuat ya supaya di bagian gambarnya ini dia menjadi besar ya sehingga tidak kecil seperti yang kita punya tadi. Nah, coba saya akan tambahkan untuk IMG-nya ya di sini. Setelah item detail, saya masukkan di bagian setelahnya mengarah ke bagian IMG. Ya, di bagian IMG ini. Saya tentukan dulu untuk width-nya supaya 100% saja. 100%. Coba kita lihat. Di bagian item detail IMG. Item detail IMG. Kemudian di sini coba kita lihat dia sudah mengarah item detail. Item detail IMG. Grid item detail IMG.
Oke, belum masuk ya. Kelihatannya perlu kita atur ulang ya di bagian indeks ini untuk di bagian IMG kita letakkan saja di bagian dalamnya ya. Kita letakkan di sini misalnya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk gambarnya dia berada di bagian dalam dari item detail ya. Jadi gambar, kemudian di bagian bawahnya untuk jamnya, kemudian ada tombolnya. Nah, tinggal supaya di sini, di bagian gambarnya ini dia menjadi rounded seperti yang dimiliki di bagian luar ini. Kita bisa atur untuk IMG-nya. Stylenya kita atur. Saya berikan border. Kalau tadi berarti bagian atas ya, border top left radius. Kita masukkan di sini adalah 5px. Kemudian border right top right radius, ini kita juga masukkan 5 pixel. Ctrl S. Ya, sehingga dia ikut menjadi rounded ya, seperti yang lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat pola yang berikutnya ya, di bagian indeks HTML ini. Di bagian bawah dari IMG ada tag div ya. Nah, tag div ini kita akan atur supaya dia punya padding-nya ya. Misalnya saya akan masuk ke bagian item detail juga, masih sama. Kemudian masuk ke bagian div ya, di bagian bawahnya ya tadi div. Ya, di bagian bawah ini kan div ya, item detail, di dalamnya ada div-nya. Nah, di bagian div ini tinggal kita atur, misalnya kita berikan padding supaya dia tidak merapat seperti ini ya. Kalau kita lihat kan ini rapat sekali ya dengan sebelah kiri ya, dengan sebelah kanan ini rapat sekali. Kita berikan padding, misalnya paddingnya 10 pixel, ini dari atas, 20 pixel dari kanan, 10 pixel dari bawah ya, kemudian 20 pixel dari kiri. Saya Ctrl S, nah sehingga dia menjadi lebih longgar seperti ini. Tinggal di sini misalnya kita ganti untuk tombol ikuti ini bukan lagi menggunakan tanda keranjang seperti yang kita miliki di bagian premium cost ya. Tapi kita ganti menjadi semacam row saja ya, row. Ya, kita pilih misalnya saya gunakan di bagian row. Kita pilih misalnya row yang sedikit saja yang sebelah kiri. Ya, row right ini saja. Saya akan klik ya, kemudian saya akan klik, kemudian saya akan masukkan ke bagian dalamnya untuk menggantikan di bagian FA card shopping ya. Ingat di bagian free course-nya. Saya akan delete dulu. Kemudian saya akan klik seperti ini. Saya save ya. Sekarang coba kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. 50 jam misalnya, kemudian ikuti. Nah, sekarang saya akan copy ini menjadi 2 lagi, sehingga nanti akan ada 3 buah data baru. Dan untuk gambarnya kita akan ganti menjadi gambar yang lain. Ya, saya akan copy dulu untuk itemnya ini. Ya, di sini saya akan copy 2 kali. 1, 2. Ya, di sini saya ganti menjadi free 3, ini paling kanan. Kemudian yang di paling tengah saya ganti menjadi free 2. Coba saya Ctrl S, kurang lebih nanti seperti ini ya, ada free cost-nya di bagian kiri ya, kemudian bagian tengah, kemudian di bagian kanan ada free cost-nya masing-masing. Oke, untuk free cost sudah, sekarang coba kita lihat di bagian bawah dari free cost ini, kita akan buat semacam copyright saja dan ini sangat sederhana sekali. Saya akan masukkan di bagian bawah dari section ini ya, di bagian section sebelum body ini saya akan masukkan tag yang berikutnya, tagnya adalah footer ya, tag footer ini. Di dalamnya kita berikan wrapper, kemudian kita tuliskan di dalamnya dengan ncopy 2023 programming di rumah Rafif begini ya, saya Ctrl S. Sekarang coba kita atur di bagian style kita. Ini adalah di bagian copyright ya. Copyright. Ya, di bagian copyright saya akan masukkan footer. Kemudian kita berikan untuk background color-nya. Background color-nya kita berikan warna yang hitam ya. Seperti di bagian color hand, saya akan pilih di bagian atas ini. Saya klik, kemudian saya masukkan di bagian style saya. Saya berikan crash dulu, kemudian saya Ctrl V. Ini untuk background-nya, kemudian untuk color-nya kita masukkan misalnya color, kita masukkan putih saja, FFF.
Kemudian kita buat untuk teksnya ke bagian tengah. Text align center ya. Sekarang kalau kita lihat untuk isiannya, tulisannya seperti ini 2023 programming di rumah Rafif. Kalau kita ingin supaya dia punya jarak yang lebih, tinggal kita sesuaikan lagi. Misalnya footer, kemudian kita masukkan di bagian dalamnya kelas wrapper. Kita berikan padding, misalnya paddingnya dari atas kita berikan 30 pixel, dari kanan 30 pixel, seperti ini. Atau kita berikan di bagian bawahnya 30 pixel, 0 pixel. Oke, seperti ini ya, sehingga biar punya jarak dengan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nah, sekarang coba teman-teman lihat dari bagian atas untuk bagian menu sampai dengan di bagian paling bawah, di bagian copyright, kelihatannya tiap-tiap bagiannya sudah oke ya, sudah sesuai untuk tampilannya. Tetapi coba di sini kita akan minimize untuk tampilannya. Nanti teman-teman akan lihat bahwa layout yang sudah kita atur, dia akan berbeda ketika ukuran browsernya berbeda dari yang sudah kita setting sebelumnya. Coba saya minimize ya. Nah, teman-teman lihat di sini untuk menunya di sini di bagian atas logonya dia akan mepet di bagian browser, sedangkan di bagian menu dia hanya terlihat untuk premium course saja. Dia akan terlihat lebih besar kalau misalnya kita geser ke sebelah kanan. Itu pun menu-menunya tidak tampil semuanya ya, sehingga layoutnya menjadi tidak teratur seperti sebelumnya. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan membuat sehingga dari browser kita ini dia akan bisa menyesuaikan dari ukuran browser yang membuka dari website kita. Sehingga ini adalah tampilan besarnya, tetapi ketika saya akan kecilkan maka ukurannya ataupun menunya menjadi bentuk hamburger menu seperti ini. Atau kalau misalnya agak saya besarkan, tampilan menunya dia akan tampil dan di bagian bawah-bawahnya dia sudah menyesuaikan juga sesuai dengan ukuran dari browser yang membuka website kita. Terima kasih sudah menyimak untuk video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya tentang responsive design. Terima kasih.